Selanjutnya sambutan dari pidato closing penutup dari Ibu Dr. Sri Utari Disowarno MAP. Waktu dan tempat kami silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur, senior kita, sesepuh kita di dunia perkoperasian, yang beliau selalu day to day selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah berhenti menggerakkan koperasi wanita. Kemudian para narasumber ada dari Dikopintil Pak Joko dan Mas Agung dari akademisi. Kemudian seluruh ibu-ibu peserta bedah buku yang berasal dari 31 koperasi primer bertanggung renteng dan yang belum bertanggung renteng yang diundang oleh LP Patri Sakti dalam rangka untuk melaksanakan sebuah penelitian tentang tanggung renteng yang ujung akhirnya adalah berupa bedah buku. Terima kasih Mas Dedi selaku Kepala Ketua LP Patri Sakti, yang di dalamnya ada saya Butarigan sebagai pembina dan sebagai sebuah penghantar informasi. Memang LP Patri Sakti ini saya bentuk tahun 2013 setelah 2014 setelah saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya tidak ingin kehilangan sentuhan tangan saya untuk berkoperasi. Karena kalau di Kota Malang saya tiap hari bisa kantornya di situ, di Tugu, SPW di Trunojoyo. Sedino balik ping 5 saya masih bisa. Ya pagi mungkin kalau masih ada rapat di Dewan, ke Dewan dulu, atau ke SPW, itu kalau SPW nang Dewan mana, terus baru sedino ping 5 iso. Setelah saya di Jawa Timur, saya tidak ingin cuma mengasuh SPW. Karena pengalaman berkoperasi itu sesungguhnya saya temukan dimulai dari Puskuan Jati, lalu SPW menjadi lab saya memimpin dan memanage koperasi dengan model sistem tanggung renteng. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Sampai tahun 2009, ibu-ibu Kopwan dalam Askomara dibentuk oleh Provinsi Jawa Timur. Diskusinya dengan saya sampaikan ojo akeh-akeh waktu itu kepada Bapak Pak Bramantio, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Nek akeh-akeh ku angel ngurusi, saya bilang gitu. Ikan Bu Utari, Pak Dekarwo kok lihat Bu Utari mungkin SB ini bagus, begini nggak apa-apa boleh, tapi ojo akeh-akeh ku angel ngurusi. Ora akeh, saya minta satu kecamatan satu saja, malah 2.000 sik kurang meneh malah 8.506 mendem sak Jawa Timur dibentuk Kopwan. Pendamping pertama Puskuan Jati, sehingga waktu itu saya ingat saya usulkan ke Buyos untuk membentuk para pendamping, jumlahnya kira-kira 250 kalau nggak salah. Dididik, SPW dapat jatah 75 orang SPW Malang, dan seluruh koperasi primer Puskuan Jati yang karena memang mau menggunakan sistem tanggung renteng untuk 3.506 yang pertama, angkatan pertama. Nah, apa yang ingin saya katakan dengan Trisakti itu, melihat itu kan saya punya expertise di koperasi. Berangkat saya menjadi anggota DPR adalah karena saya orang koperasi.
Maka saya tidak ingin putus. Supaya tidak putus, saya membentuk LP4 Trisakti. Alhamdulillah sejak awal saya danai sendiri, ya sampai hari ini. Tapi kemudian sudah mendapatkan badan hukum, bisa kami hibai, termasuk program ini. Saya hibai dari alokasi kami TLSS 300 juta untuk membuat buku penelitian ini sampai dengan jadi buku sampai dibedah. Apa sebenarnya sejarahnya? Keresahan kami, saya Tarika, sering ibu itu bilang, ya bu ya baru ini kondisinya kayak ini. Iya bu ya. Kenapa ya? Koperasi dengan sistem tanggungan kok gak iso anggotanya di ratusan ribu. Saya sendiri berpraktek di sini. Anggota itu keluar masuk itu luar biasa. Mudah-mudahan para penulis menggali itu. Saya belum sempat membaca semua, tapi saya tanyakan tadi ke Mas Dedi. Keluar masuknya ke dinamikanya luar biasa. Justru inilah salah satu yang saya tidak bisa menemukan jawabannya. Penelitian ini saya minta sebenarnya untuk menemukan jawabannya. Salah satunya kami menemukan model untuk membuat orang bertanggung jawab adalah dengan pendidikan anggota, one by one anggota di SPW kami didik melalui Learning Center SPW. Jadi seluruh orang masuk di SPW ini pakai pendidikan anggota. Sebelum pinjam dididik, dimengertikan tentang SPW dan segala tata aturan. Maka kemudian data-data ini ingin saya kumpulkan jadi satu untuk memberikan kontribusi bedah bagaimana sistem tanggung renteng ini biar kemudian mekar gitu. Ini sistem yang bagus betul. Di masa pandemi pun dia itu tidak lumpuh. Di masa pandemi pun dia tetap kekeh, tetap bisa. Eksplorasinya contohnya siapa? Setiap Budi, setiap Bakti, Citra Kartini, Waspada dan semua primernya Puskuan Jati itu yang bertanggung renteng tidak jatuh kok. Artinya sistem ini mampu menyelamatkan masa-masa sulit. Penulis nanti kalau belum selesai tambahkan itu. Sistem ini mampu menyelamatkan masa-masa sulit. Kenapa? Karena ada sebuah filosofi bersama, yaitu kekeluargaan dan tanggung jawab bareng itu yang menyebabkan orang akhirnya merasa memiliki. Kalau UB memunculkan kampung tangguh, iku wis digawe kira-kira mungkin loh ya, referensinya salah satunya orang berkoperasi tangguh renteng. Karena dengan berkoperasi tangguh renteng itu bikin koperasinya tangguh. Kalau nggak tangguh biasanya salah pengurusnya, wis menodak. Kenapa pengurusnya salah? Karena memang tidak mampu menerapkan ketangguhan sistem tangguh renteng itu dengan baik. Kalau pengurusnya benar, mampu melakukan sistem pengendalian pengawasan yang benar terhadap sistem ini, pasti nanti akan, karena anggota itu kecenderungannya adalah jaluk pena ku anggota. Maka dibutuhkan di dalam koperasi model sistem tangguh renteng berbulan ketemu itu mengikat satu sama lain anggota, melakukan indoktrinasi sejarah, melakukan indoktrinasi nilai-nilai ini, mengimplementasikan sehingga muncul kesadaran bahwa berkoperasi itu merupakan salah satu upaya untuk bangkit bersama-sama. Self-help, mutual help itu menolong diri sendiri secara bersama-sama. Itu nilai-nilai koperasi diterapkan dalam sistem tangguh renteng. Penerapan antara nilai koperasi dan sistem tangguh renteng itu nggak ada sama sekali. Salahnya ini dia. Ya, penyanyi bersani. Ono tai cengelek. Lah kok ono sih? Ini kok wong gak gelem. Coba ini dipersani. Apakah ada yang jelek ini? Tak ada. Expertise dan konsisten komitmen kita pribadi
Iku sing ngajari sapa? Bapak Ibu, nilai-nilai kehidupan. Ini dunia ini dalam masa pandemi betul. Jangan dikira main-main loh. Yang mati sudah banyak loh. Yang lara banyak loh. Sehari 4.000 di Jakarta, Jawa Timur sehari gak kurang lebih tambah 2.000. Makanya satu tok itu loh. Disiplin pada protokol kesehatan pakai masker. Kenapa? Airborne. Ini masa pandemi. Saya mohon betul. Saya keren di SPB ini. This is a new normal. New normal berarti normal sing anyar. Yaitu apa? Maskeran, cuci tangan, jaraknya pisah-pisah, nggak cipika-cipiki, nggak peluk-pelukan, tapi artinya kudu tetap sama. Siapa yang mampu menjawab itu? Sistem tanggung renteng. Kok bisa buat tadi? Lah ya, sudah bertemu tiap bulan berpuluh-puluh tahun kok saat ini nggak podo. Lah artinya nggak podo berarti nggak tepat. Kan gitu kan? Artinya harus podo. Alhamdulillah masa pandemi 5 bulan ini kami tidak melakukan pertemuan kelompok. Tapi orang yang kemudian nunggak menunggu yo ono tapi gak akeh. Karena masih ada cara-cara mengatasi yang kami gunakan mulai dari konsep waspada, siaga 1 dan darurat. Darurat itu kumpulkan seluruhnya uang yang ada di SPB hasilnya dari anggota. Ngolek mak gedelebuk telok kabeh iki digawe begitu. Sehingga kalau disebut sebagai kampung tangguh, kita sudah koperasi yang tangguh. Satu anggota dibantu 25 kg beras dan uang 1 juta untuk hidup selama 3 bulan. Itu yang kena COVID. Usahanya kena COVID dibantu 15 kg beras karena wongi sehat. Alek wongi mati mon, ibu mati, bapak mati, itu siapa? Awas hati-hati, sekarang ada klaster balas dendam. Keluarganya kabeh mati, arek dedak, amin anaknya dia pergi kemana-mana, gak apa-apa, enak akhirnya mati bareng karo aku usah ikati sopo-sopo. Ada itu klaster balas dendam. Maka mohon izin, akhirnya kami kan tidak bertemuan kelompok, tapi namanya PJ kelompok rindu bertemuan kelompok. Saking hati-hati nih, ya wes pertemuan wong sudah ae, saya bilang begitu. Tapi di rapid test dulu. Maka tadi saya sebenarnya kumpul penjaringan biru atau keri-keri titik dulu asli. Pokoknya pada orang yang masker lah ngomong. Airborne-nya itu loh. Kenapa? Begitu kami rapid reaktif 5 teka wong sudah dari PJ kelompok. Di stereo tambah tinggi sekarang di swab. Siapa yang berani menjamin bahwa kita sehat? Nggak ada kan? Maka saya mohon nanti saya akan bawa data nasional sebagai ketua sistem. Tapi Pak Joko selaku ketua bidang pendidikan dan pelatihan koperasi, sebagai ketua bidang itu di Dekopinwil nanti bisa dijadikan materi untuk bisa disosialisasikan ke berbagai. Ini apik. Buktinya setiap budi, setiap bakti, citra kartini, waspada, setiap sekar kartini dan sebagainya nggak jatuh tersungkur. Puskuan jadi itu jatuh bukan karena primernya kok, sebagian saja, tapi karena mismanagement di dalam. Nah, itu 1. 2, Mas Eko, yang saya mau tadi ada pertanyaan, sistem tanggung renteng kok nggak bisa yang diterapkan lagi kata siapa? Bisa itu, GRS itu, Koperasi Gotong Royong Sejahtera itu uji coba saya melaksanakan sistem tanggung renteng yang dampingi Trisakti tadi itu. Berhasil, sekarang sudah 1 miliar lebih, 4 tahun, sudah punya kantornya masih nyewa, wis wapi niru jibles-bles tata cara di SBW Malang itu. Anaknya SBW Malang itu, GRS itu. Nah, harapan saya primer Askomara, monggo SBW ini terbuka untuk tempat belajar. Silakan untuk belajar. Ada kepala unit diklatnya Pak Dedi, ada pengurus bidang pendidikannya Bu Rini. Golek-goleknya yo gampang. Wonge ya tes. Ya.
Kadang-kadang sampai kayak atasan. Mari kayak atasan terus loro, soalnya kesel. Nah, itu yang kedua itu. Yang ketiga, bagaimana kita menjawab tantangan zaman? Menurut saya kita temukan lagi, nanti mungkin dari penggalian-penggalian teman-teman penulis masih ada yang tersisa, itu bisa diselip-selipkan Mas sebagai kritik dari Mas Agung, Bu Tati, kok gak nyambung ya dari depan ke belakang. Mungkin nanti disambungkan di beberapa penggalian-penggalian yang ditemukan sehingga memberikan satu esensi tersendiri untuk kepentingan melihat ini menghadapi tantangan zaman itu sih cocok apa enggak sih Tanggul Renteng itu gitu. Ternyata pandemi ini menjawab sistem Tanggul Renteng itu cocok pol untuk menghadapi tantangan zaman. Terjawab kok, tidak ada yang kolaps. Perkara kemudian terjadi itu nanti kami mau ketemu deh, kumpul sama primer Puswajati saja. Apa ya yang bikin orang mudah keluar masuk? Tapi nggak ada yang namanya hidup itu tidak diatur. Karena masuk sebagai anggota setiap budi wanita pakai aturan. Ketika kita sudah masuk dalam sebuah organisasi, kita terikat pada visi misi dan aturan organisasi tersebut. Visi misi tujuan dari organisasi tersebut itu yang harus kita sadari bersama. Apalagi pengurusnya sangat terikat pada aturan untuk memberikan teladan bagi anggota-anggotanya. Gitu. Di SPW ini orang bisa manut karena kaminya taat pada aturan. Cuman aturannya juga jangan membuat kita terbelenggu, tidak bisa berkembang. Gitu aturannya disepakati bersama-sama. Jadi temuan-temuan ini saya terima kasih pada Trisakti bekerja dengan sangat cepat, luar biasa. Tepuk tangan sama Trisakti. Trisakti dan penulis ini bekerja dengan sangat cepat. Itu saya ditambahi pelatihan 70 primer. Saya ditambahi itu. Ya apa cara ngelakuin orang-orang SBW itu biasa ya tajak Melayu ini enggak Melayu maraton, Melayunya enggak, tapi Melayu speed 100 meteran. Maraton kan kalau lanjutan enggak tajak Melayu 100 meteran, itu sudah terbiasa bekerja dikejar oleh target, seluruh target. Jadi ibu sekalian, secara umum seluruh proses yang berjalan sampai hari ini di bedah buku, walaupun saya tidak selalu bisa hadir, tetapi saya selalu mengikuti lewat laporan Mas Dedi maupun grup Trisakti. Tetapi karena memang waktu dan diri saya tapi terbagi-bagi dengan berbagai tugas yang saya emban, makanya kemudian ini tidak selalu saya bisa hadir. Alhamdulillah saya bisa hadir hari ini dengan meninggalkan tugas yang lain. Tadi ditelepon di tengah jalan, oh iya, anak tugas saya gak pada penting saya tinggal. Tidak lali yang ada menurut gak pada penting anak kita tinggal gitu. Nah terus kemudian saya berdiri di hadapan panjenengan menjadi orang yang diminta menjadi ketua umum di Kopin. Nggak usah saya ceritakan, ceritanya dawa, nanti panjenengan bisa melihat di beberapa online maupun YouTube yang saya kirim. Ini yang terakhir saya nyuwun tulung. Apapun Satria nanti bagian yang ini tidak seluruhnya harus diungkapkan. Jadi Kementerian Koperasi itu secara tatap muka wajah dengan saya, secara formal dalam bentuk konsultasi virtual, itu sudah mendukung saya sebagai ketua umum di Kopin. Tapi koyo saking suwene sing kono, suwe tur renek apa-apa nih dari Pak Joko, nggak ada revisi apa-apa. Kemudian menjadikan orang itu takut karena wong iki biasa main preman. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku lihat di jalan so 5 jam sampai masih mas sekarang ini nggak makan dikit. Tetap mana ibu, dalam mana? Kasih kayak gitu kalau kita nggak secepat
secepat itu juga nanti tidak bisa membangkitkan sesuatu yang dahsyat. Baik, saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah sering berkunjung ke SPW untuk memberikan inspirasi pada panjenengan yang kecil. Bermimpilah kaya niki dewe. Sing wis gede, ayo bermimpi bersama-sama membangun konsorsium. Ibu tadi kan saya izin, Kak Jane, setiap budi, setiap bakti, Sekar Kartini, Mojokerto, sing Twitter Citra Kartini, sing Twitter untuk AKG itu gawe konsorsium koperasi wanita, gawe sesuatu, ndak tahu bentuknya apa. Saya berpikir begitu. Kalau bisa seperti itu, toh saya gawe dewe, saya kerja dewe, turun berkolaborasi dengan baik. Coba kalau kita nanti punya program yang sifatnya masif, ayo berkolaborasi dengan baik, kita bikin konsorsium. Malih tambah meneh, info saja. Ini saya sedang membangun konsorsium koperasi besar Indonesia untuk pilot project membuat ketahanan pangan di Jawa Barat, di Bekasi dan Karawang 1.500 hektar untuk bisa ditanami padi dan menambah jumlah anggota koperasi, memberikan kesejahteraan kepada rakyat desa dan petani agar pemuda-pemuda dan pemudi tidak pergi ke diskotik saja, tetapi ngurus pari dengan baik dan bisa bermanfaat untuk keluarganya. Matur nuwun, terima kasih atas segala perhatian dan niat baik ibu semua karena datang dari jauh-jauh, dan semoga seluruhnya sehat. Monggo nanti nyampe di rumah kalau sudah pertemuan seperti ini dan ganti baju, jangan lama-lama, jangan sampai meluk-meluk suami dulu, meluk anak, meluk cucu, biar nggak kodok ketularan. Belum tentu kita ini sehat karena day to day kita tidak tahu bahwa yang akan datang kita itu betul-betul kecil, 0,12, 0,0000000-nya 12 nanometer. Terakhir, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup acara bedah buku untuk membuat kita bersemangat terus membangun koperasi. Salah satu alternatif pilihannya adalah menggunakan sistem tanggung renteng. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.